Nah, kalau kita flashback ke zaman dahulu kala, aduh, setua apa aja. Mungkin gak banyak dari kalian yang tahu ada yang namanya USB-B. Gadget! Ketemu lagi dengan Pak Levi di channel Gadget Gang. Kali ini kita akan bahas perkabelan duniawi. Karena semua orang punya handphone yang pasti butuh charging. Walaupun ada wireless charging, tetap kalian butuh kabel. Nah, seperti yang sudah diketahui halayak umum, kabel-kabel itu beda-beda bentuknya, beda-beda rupanya, dan beda-beda fungsinya. Apa aja sih yang sekarang dipakai oleh gadget-gadget kita? Mari kita bahas di video ini. Tahun 2024 ini kebanyakan handphone menggunakan konektor tipe C. Ya, kalian tahu kan tipe C itu yang bisa dibolak-balik. Nggak kayak tipe A atau tipe B yang ngeselin, ternyata sebenarnya udah bener tapi ternyata masih kebalik-balik. Sekelebat info aja buat kalian yang belum tahu. Tipe A ini bentuknya yang seperti ini, yang kotak panjang, yang persegi panjang, dan dalamnya ada warna hitam, putih, atau biru, atau warna lainnya. Nah, secara general, warna-warna pada kabel ini juga mengindikasikan kecepatan dan performa dari kabel tersebut. Kita akan bahas nanti di video ini. Untuk sekarang, tahu nggak sih kalian ini namanya kabel apa? Ya, kabel ini biasanya disebut sebagai kabel harddisk, padahal bukan. Kabel ini namanya adalah kabel micro B, high speed. Jadi bukan cuma micro B. Kalau micro B sendiri itu kabelnya yang seperti ini. Jadi serupa tapi tidak sama. Dan tidak samanya juga banyak. Jadi nggak serupa juga sebenarnya. Walaupun sama-sama spesifikasi micro B, tapi kabel USB micro B high speed ini sudah mendukung USB 3.0 atau mungkin 3.1. Jadi kecepatan transfer datanya bisa mencapai 5 GB per second. Jauh di atas micro B yang biasanya cuman nge-support sampai 480 atau 500 Mbps. Walaupun pada penggunaan aslinya kecepatan transfer datanya nggak akan secepat itu juga. Paling USB 2 seperti ini cuman 20 sampai 40 megabit per second, dan USB 3.0 biasanya kalau sistemnya mendukung bisa mencapai kecepatan 200 Mbps. Nah, kenapa sih bentuknya kabel USB ini berbeda-beda? Padahal USB sendiri itu dibuat untuk menyamaratakan dimensi kabel dan spesifikasi teknisnya. Nah, kalau kita flashback ke zaman dahulu kala, aduh, setua apa aja. Mungkin gak banyak dari kalian yang tahu ada yang namanya USB-B. Jadi nggak cuma USB A atau USB C, ada juga USB-B, yaitu yang bentuknya hampir persegi, hampir seperti kubus. Ya, salah satu penggunaannya yang umum pada zamannya adalah sebagai kabel data untuk printer dan kabel data untuk kamera. Walaupun USB-B sendiri sekarang udah jauh tidak terlalu sering digunakan, tapi tetap ada beberapa aplikasi yang tetap menggunakan USB-B tersebut. Ya, salah satunya yang tadi disebutkan, sistem printing di kantor terutama yang menggunakan jaringan terpadu atau tersentralisasi, dan beberapa scanner atau produk printer consumer lainnya tetap setia menggunakan USB-B. Walaupun kebanyakan saat ini sudah menggunakan tipe C atau bahkan mungkin menggunakan wireless sepenuhnya. Selain kecepatan pada transfer data, terdapat juga perbedaan pada kekuatan yang dapat dikirimkan melalui kabel tersebut. Jadi bukan kekuatan IM power seperti itu, tapi adalah daya listrik yang disalurkan. Kalau kalian perhatikan HP-HP yang fast charging sekarang, hampir semuanya menggunakan kabel tipe C. Ya, ini disebabkan karena kabel tipe C sendiri adalah yang dapat menyalurkan daya dengan paling kuat. Dengan limit dayanya sekarang sudah mencapai 100 watt bahkan lebih. Ya, sekarang USB-C juga udah bisa dipakai untuk menge-charge laptop. Seperti yang kalian ketahuin, laptop-laptop dari Apple sekarang banyak yang menggunakan USB-C untuk charging portnya mereka. Nah, ngomong-ngomong tentang Apple, seperti biasa Apple selalu mengeluarkan produknya yang beda dari yang lain. Handphone Apple menggunakan portnya sendiri yang dinamakan Thunderbolt. Thunderbolt sendiri ada beberapa generasi, dan selain Thunderbolt sebelumnya juga digunakan Lightning cable. Nah, menariknya, Thunderbolt sendiri menggunakan desain yang sama dengan USB tipe C. Jadi ini bisa dikatakan benar-benar serupa tapi tak sama, karena walaupun colokannya masuk, belum tentu potensi maksimal dari port tersebut dapat digunakan. Walaupun secara teknis Thunderbolt sendiri
biasanya lebih unggul daripada USB. Seenggaknya dengan Thunderbolt generasi 3 dibandingkan dengan USB-C tip generasi 3,2. Dengan kecepatan transfer data Thunderbolt generasi 3 yang mencapai 40 Gbps, sedangkan USB-C generasi 3,2 cuman mencapai 20 GB per second. Ya, walaupun secara teori masih bisa dikalahkan dengan USB 4, tapi sekarang belum terlalu populer, nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk Lightning cable sendiri sekarang mulai digantikan dengan USB-C seiring dengan peraturan Uni Eropa yang mengharuskan kompatibilitas port pada perangkat elektronik. Yang mengejutkannya adalah Apple dapat tunduk pada peraturan tersebut walaupun dengan syarat dan ketentuannya sendiri. Ya, seenggaknya kabar bahagia buat para pengguna handphone Apple. Nggak perlu beli kabel khusus yang Lightning MFI atau apalah itu yang harganya ratusan ribu. Jadi kalian bisa pakai kabel biasa yang harganya 100 ribuan. Selama itu bukan kabel yang aneh-aneh yang terlalu murah, harusnya aman sih buat perangkat kalian. Dan penggunaan lainnya dari perangkat kabel Type-C adalah sebagai peripheral untuk kabel monitor. Kalau dulu biasanya monitor harus disambungkan dengan kabel VGA atau HDMI atau DVI mungkin kalau kalian masih ingat. Sekarang sudah bisa menggunakan kabel tipe C. Jadi selain untuk menyalurkan daya, tipe C sangat baik untuk menyalurkan data. Yang wow-nya lagi, kabel Type-C sendiri sudah support untuk monitor dengan resolusi hingga 4K. Jadi bukan cuma monitor yang Full HD yang 1080 seperti pada tahun 2010-an, tapi bisa sampai ke resolusi 4K. Bahkan ada beberapa prototipe yang bisa mensupport hingga resolusi 8K, jadi 8K. Gila nggak tuh? Walaupun itu belum tersedia secara umum, tapi bisa jadi bakal tersedia dalam waktu dekat untuk masyarakat umum. Nah, untuk kecepatan datanya sendiri gimana sih? Kalau untuk kita para konten kreator yang biasa berkutit dengan data-data atau file dengan ukuran yang besar banget, udah jelas kita pasti pengen yang paling cepat. Nah, rekomendasinya apa? Apakah menggunakan kabel tipe A, B, C, atau mungkin Lightning, atau mungkin Thunderbolt? Mana yang paling cepat? Jawabannya ada di ujung langit. Jawabnya ada di ujung langit. Bukan. Jawabannya adalah USB-C dan Thunderbolt. Jadi seperti yang disebutkan tadi, Thunderbolt sudah support hingga 40 GB per second dan USB-C generasi 3,2 sudah support hingga 20 GB per second. Walaupun kabarnya akan ada USB 4 yang dapat melampaui 60 GB per second. Tapi sekarang belum tersedia, jadi masih kita anggap itu kabar burung, yang entah itu burungnya siapa. Untuk daya tahannya sendiri, semuanya sebenarnya nggak jauh beda, kecuali USB Micro B. Kalau kalian ingat, USB Micro B itu yang populer pada handphone sebelum tahun 2018, mempunyai dua klip seperti taring yang kayak gini nih bentuknya, yang seringkali jadi sumber permasalahan karena kalau klipnya ini nyangkut atau tidak bisa mengunci, kabelnya nggak akan bisa dipakai. Dan ini kejadiannya sering banget terjadi, sampai berkali-kali saya ngeretur. Kalau ingat ya dulu berapa kali ngeretur kabel gara-gara masalah ini. Sedangkan untuk USB A sendiri atau USB B juga secara umum, yang pasti yang sangat teringat dalam benak adalah gimana ketika kalian buru-buru mau mencolokkan USB ini ke laptop atau ke komputer, ternyata tidak masuk, lalu kalian putar balik, ternyata nggak masuk juga, ternyata posisi yang benar adalah posisi yang pertama. Nah, beda ceritanya dengan USB Type-C yang bisa dibolak-balik, jadi nggak ada sisi atas atau sisi bawah, semuanya simetris, dan kita bisa nyolok dengan buru-buru dengan lebih tenang. Nah, gimana pengalaman kalian menggunakan kabel-kabel tersebut? Ada yang cukup tua nggak sih buat inget gimana senangnya dulu zaman masih baru ada USB tipe B yang bisa buat printer kita ngeprint lebih banyak, lebih cepat? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Kita pengen dengar pengalaman kalian. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau misalnya kalian terasa terbantu. Kalau tidak, ya terserah. Cuman kalau bisa, like lah. Cuman yang jelas kita harapin video ini berguna atau minimal ada gunanya sedikit. Di saat gempuran teknologi yang makin menjadi-jadi ini, minimal kita harus tahu basic-basic dari perangkat elektronik seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Pak Levi dari Gadget Gang. I'll see you next time. Sampai jumpa. Handphone Apple menggunakan chargernya USB-C tipe 3. Nah, menariknya, Thunderbolt sendiri
Nah, seperti biasa produk terdapat juga perbedaan pada kecil.